Sandi dulu, silakan. Oke. Silakan Sandi, kalau mau kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Bentar, ini udah di Discord udah dapat semua ya? Kayaknya gue udah terima satu sih. Bentar, let's go. Silakan Sandi kalau mau kenalan. Oke, halo semuanya. Selamat datang. Selamat datang di diskusi dadakan yang tiba-tiba diskusi tahu bulat. Ya, diskusi tahu bulat yang sangat-sangat dadakan. Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu ya. Namaku Sandi ya. Jadi aku di Pacman ya, juga bekerja di Pacman. Seperti teman-teman semua yang jadi co-host ini semua teman-teman dari Pacman rata-rata. Ya, jadi di diskusi hari ini kita itu bakal mau diskusi santai lah, diskusi kecil-kecilan lah, yang dimana mungkin kalau teman-teman punya apa ya, keluh kesah dalam belajar gitu ya. Bentar. Ini judulnya apa? Aku lupa ya. Oh iya. Bagaimana caranya belajar data science dengan baik agar tidak stuck. Nah itu ini dia. teman-teman ingat-ingat ya. Dan judulnya adalah bagaimana cara belajar data science yang baik agar tidak stuck. Jadi kalau teman-teman merasa pernah stuck belajar matematik, statistik, machine learning, dan computer science gitu, ini tempatnya ya untuk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul bareng sama kita. Ini Bagus Emeraldo. Kenapa keluar masuk terus? Oke. Itu tadi bagus. Tadi Sandi kenalin gue adalah ini ngomongnya gue lo aja ya, karena ini udah santai ya, udah malam Sabtu, udah malam weekend. Ya, kenalan gue adalah Aditya Sanjaya, gue adalah CEO dari Pacman AI. Gue berpengalaman sebagai data scientist selama 8 tahun. Kayaknya 8 tahun atau 9 tahun ya. Ya itulah 8 tahun. Terus pernah bikin banyak model, credit scoring, computer vision, NLP model, terus pernah bikin supply chain model untuk yang routing optimizations, terus pernah bikin supply chain optimization, pernah bikin allocation system buat armada dari perusahaan ABCD gitu. Terus pernah bikin knowledge graph, riset, banyak deh ya pengalamannya kerjanya. Pernah bikin recommender system, face recognitions, dan lain-lain. Nah, ya gue pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih, baik yang dari sudah bekerja di Pacman maupun yang bekerja di Pacman, baik yang sudah belajar di Pacman maupun yang belum belajar di Pacman. Jadi kita kenalan dulu. Nah, poinnya adalah tadi gue kontak Discord sih ke teman-teman yang pada di Pacman, Discord siswa Pacman ya. Terus gue nanya kayak kalian ada yang kesulitan belajar nggak gitu? Kalau kesulitan belajar, ayo dong ngobrol-ngobrol sama gue biar kita bisa curhat bareng-bareng mengenai pengalaman stuck belajar dan bagaimana untuk tidak stucknya gitu ya. Gitu. Terus tadi gue juga udah ngobrol-ngobrol sama Mas siapalah gitu ya. Mas, gue tau namanya tapi gue kurang yakin untuk nyebar namanya. Terus ngobrol sama siswa Pacman, terus ternyata dia belajarnya stuck di probability. Yang mana cukup menarik, dia bisa paham probability, itu sudah dites ya, gue udah tadi ngetes tanya, ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Terus dia bisa paham konsep matematisnya, tapi tidak bisa membahasakan, mencari solusi dari kasus-kasus yang soal cerita gitu ya. Misalnya kalau kita lagi ngantri PCR, berapa probability ketemu sama COVID kalau misalnya positivity rate dari orang-orang yang PCR adalah 50% misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu gue jadinya kayak oke, gue kayaknya perlu ngobrol sama teman-teman, kayak ngobrol-ngobrol aja mengenai pengalaman dan lain-lainnya dari belajar data science gitu. Tapi gue nggak mau ngobrol satu arah. Mungkin kita bisa ngobrol juga sama teman-teman yang lain. Ini siapa yang mau kenalan sama gue? Nanti kita biar kenalan lebih dekat. Jadi gue sih pengennya kayak beneran kita face to face ya. Kalau bisa offline nanti ya acaranya. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol kayak gini gitu tiap malam ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin ada yang mau kenalan dulu gitu dari teman-teman yang datang di sini. Boleh resen? Bisa nggak sih resen? Bisa. Ya, Oke, jadi teman-teman yang mau kenalan bisa resen, nanti aku unmute ya. Silakan teman-teman. Ya.
Atau kalau misalnya nggak unmute nanti kita ngobrol berdua aja. Jangan. Kalau misalnya teman-teman ini biasanya nggak ada yang mau kenalan ya? Belagu banget nih. Ada Iya, Tri Suharmanto. ya, Halo Mas sebentar, Tri. Kalau ini sebentar, mah sebentar. udah ada tadi di Discord. Silakan. Nyalain kamera dong, biar kenalan kita. Oke Mas. Oke. Oke. Salah. Coba. Backgroundnya. Halo. Halo Mas Tri. Selamat malam. Nah, Mas Tri ini lagi belajar data science. Kalau ini Mas Tri buat teman-teman lagi adalah siswa Pacman ya. Jadi kalau ngobrolnya agak mengarah ke Pacman ya karena dia lagi belajar, jadi ya harap maklum lah gitu. Nih Mas Tri punya pengalaman belajar seperti apa yang stuck di data science? Banyak sih Mas. Karena ini kan pertama juga ya, belajar bahasa pemrograman. Background non STEM juga, terus kerja juga, biasa pulang malam. Nah itu kadang-kadang pulangnya udah sampai jam 8, sampai rumah main sama anak dulu gitu kan. Ya jadi belajar waktu sisa gitulah. Jadi beda ya sama kalau kita kuliah itu kan waktu kuliah ya seminggu ketemu pelajaran, jadi sama teman-teman jadi bisa banyak belajar gitu. Kalau ini emang kadang-kadang udah ngerjain tugas satu soal itu ngoding 2 jam error gitu kan ya, googling terus lihat-lihat belajar lagi tuh masih error juga. Ini cara belajar salah atau gimana gitu sih Mas. Mungkin bisa share pengalaman juga gitu waktu belajar pertama kali gitu. Oke. Ini masalah pengalaman belajar pertama kali ya. Jadi gue akan cerita mengenai saya belajar ini Mas Tri lebih tua, jadi saya harus panggil saya. Bilangnya saya dan Anda jadi. Saya belajar di saat itu tahun 2014 apa 13 ya, pertama kali ngoding. Nah ini lucunya adalah saya harusnya nggak ngoding. Jadi saat itu saya ngerjain skripsi pakai R sama belajar Python ya. Yang mana saya background-nya adalah ekonomi manajemen, nggak punya background ngoding sama sekali. Tapi karena saya sotoy dan punya kemauan yang nyeleneh, saya jadinya belajar ngoding gitu, belajar R sama Python. Nah, yang lucu adalah saya belajar ngoding itu tidak cukup pintar. Kayak maksudnya sekarang kan kesannya kayak udah bisa gitu ya. Pas lagi itu tuh tidak cukup pintar. Saya merasa malah saya kadang-kadang kalau cerita merasa malu. Jadi misalnya contohnya deh, saya belajar for loop itu 2 minggu. Saya ngikutin indeksnya, geraknya kemana for loop-nya. Apalagi di kasus-kasus yang suruh bikin bintang-bintang gitu ya, kadang-kadang yang susah gitu-gitu. Kan sebagai orang yang belajar sendiri dan nggak ada teman diskusi, yang saya bisa lakukan adalah googling. Masalahnya googling itu harus tahu keywords yang benar. Jadilah saya tidak mengerti, tidak tahu keywords googlingnya, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa tahu jawabannya. Terus ya itu masalah waktu belajar ya gitu. Waktu belajar dulu karena mahasiswa, waktu belajar cukup banyak, tapi komitmen belajar tidak banyak. Karena lebih asik nongkrong sama teman-teman gitu dibandingkan belajar gitu. Pas lagi kerja baru ya teman-teman semuanya kerja juga, akhirnya baru fokus kerja. Baru fokus belajar. Nah, pas lagi di proses belajar itu sebenarnya yang paling kalau misalnya saya bisa sampaikan untuk keberhasilan dari belajar ngoding itu adalah ketika saya mulai secara rutin setidaknya sehari sejam 2 jam itu ngoding, walaupun salah nggak apa-apa gitu ya. Apa sih kata orang zaman sekarang tuh, yang penting tangannya dulu deh hafal gitu ya, atau nggak kaget deh yang penting gitu, udah ngerasa normal. Itu setelah sejam 2 jam sehari saya ngoding walaupun tanpa hasil ya, progresnya rendah, masih pakai print gitu. Terus lama-kelamaan ya ternyata saya udah terbiasa untuk baca error. Karena biasa ya, bukan karena pintar. Karena biasa sejam 2 jam sehari dikasih belajar Python, sering baca error gitu. Lama-lama saya tahu ngerti kalau ternyata bisa
tahu jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak ngerti, bahkan tinggal googling errornya doang gitu. Itu saya amazed gitu. Nah, setelah itu saya kerjanya jadinya googling ya, Mas Tri. Googling jawaban gitu. Yang mana akhirnya saya merasa tidak terlalu pintar, lagi-lagi tidak terlalu pintar ya. Ini mungkin juga beberapa teman-teman ya, bukan beberapa teman-teman. Menurut saya mayoritas dari orang-orang ngerasa kalau googling itu jadi tidak pintar ya. Yang mana sampai sekarang kerjaan saya adalah googling codingan. Mungkin Sandi juga kalau lagi kerjaan Kaggle atau lagi bikin data analisis ya, San. Kerjanya googling juga masih sampai sekarang ya, San. Oh, sampai sekarang. Ya. Padahal sekarang juga udah jadi data analis quality control-nya Pacman, tapi tetap masih googling ya. Harus itu. Justru aneh kalau nggak googling malah justru ada yang aneh malah. Bener. Nah, dan ternyata pas lagi di ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bukan sedikit ya, tapi banyak itu, baru tahu kalau ternyata teman-teman lainnya juga googling. Nah, ini saya sudden realization. Ternyata teman-teman lainnya tidak pintar gitu. Menurut saya pas lagi saya mikir itu. Ternyata pas lagi saya kerja sekarang sudah 8 tahun kerja, ternyata itu adalah hal yang normal untuk googling gitu ya. Terus tadi jadi jawabannya adalah mengenai masalah bisa Python adalah itu ya, nurunin ekspektasi. Biarlah salah, biarlah tidak bisa, biarlah kurang mampu, googling masuknya Stack Overflow biar nggak stuck. Oh, stack, woi bukan stuck. Ya, jadi biar terbiasa ya udah 2 jam 3 jam sehari ngoding aja. Yang penting bisa ada terbiasa. Terus akhirnya terbiasa baca error, terbiasa googling, akhirnya tahu jawabannya gitu. Jadi sebenarnya ngoding itu adalah mahir karena biasa ya gitu. Ini buat teman-teman yang otodidak ini pasti ngerti banget lah, karena nggak ada yang ngasih tahu kalau itu salah dan nggak ada yang ngasih tahu itu benar, jelek, segala macam bla bla gitu-gitu. Sampai saya kerja di tahun 2014-15 itu codingan saya masih jelek. Teman-teman saya masih kayak, kok codingan lu hancur banget sih gitu. Karena saya ngodingnya kayak kalkulator gitu loh, kayak masukin angka segala macam bla bla, nggak pernah bikin script di Jupyter Notebook doang gitu. Jadi menurut saya solusi utama dari hal untuk yang belajar pertama kali Python adalah dibiasakan saja gitu ya. Jangan malah minim gitu. Kalau misalnya makin minim itu sih ini sih apa? Kalau mau belok kiri tapi harus ke kanan gitu ya. Kalau mau makin jago Python harus nyaman dengan codingannya salah. Codingannya ya kan bener kan? Silakan kita ini stop video. Nah, ini build ditolong di-kick Sam. Remove. Jangan masukin lagi. Oke. Nah, kalau misalnya pengen tahu pemahaman untuk mengenai coding dengan baik gitu, menurut saya adalah yang paling berkorelasi adalah jam belajar ya. Gitu. Jadi gara-gara nggak bisa, jadi saya akhirnya makin berkurang jam belajarnya. Itu malah makin nggak bisa jadinya. Itu malah apa ya? Self-fulfilling prophecy gitu ya. Gara-gara nggak bisa sedikit, akhirnya tidak belajar lagi, akhirnya tidak mahir-mahir gitu. Padahal beberapa teman yang mungkin keras kepala gitu, jadinya malah bisa mahir gara-gara dia terus nyoba gitu. Itu sih Mas Tri. Jadi mahir karena terbiasa. Jadi kalau menurut saya sih ya nggak apa, ngoding walaupun masih error segala macam, tetap dilakukan aja gitu Mas Tri. Oke, itu dari Mas Tri. Yang lain ada pertanyaan lain nggak? Mungkin mau resen? Oh, ini udah 50. Ini kita padahal santai-santai. Kenapa jadi ramai? Banyak. Yeah. Oke, silakan teman-teman yang mau. Ayo ada. Bentar, siapa? Mas Teguh. Bentar. Oke. Mas Teguh. Oh, ini. Ya, halo. Halo Mas Teguh. Iya. Jadi kenalan dulu deh. ya. Nama, kerja di mana, bla bla gitu-gitu. Oh iya, kebetulan nama saya Akdan, biasa dipanggil Akdan. Oke, Akdan. Saya lulusan dari statistik ya. Dan saat ini saya diterima kerja dari hiring partnernya Pacman, yaitu Vslog. Wow, ini malah jangan memarketingkan Pacman, ini kita kan diskusi santai-santai aja malah. Oke. Jadi ya, Mas Akdan ini background Mas Akdan backgroundnya statistik, terus habis itu masih belajar di Pacman. Iya, masih belajar Pacman, kayak kurang pede aja gitu sama ilmu statistiknya, apalagi tentang probability ini.
kayak Ini, ya eh, yang saya ceritain yang sempat kita DM-an di Twitter ya sama ya. Mas Adit. Nah, itulah keluh kesah saya ini gimana sih saya belajar probability? Karena waktu saya kuliah di statistik itu ada belajar tentang teori peluang dan teori statistika. Nah, itu merupakan kelas yang neraka buat saya itu. Nah, jadi saya tuh sempat nyerah, ini gimana ya supaya suka tentang peluang dan distribusi dan semacamnya. Terus ketika ikut Pacman itu ada lagi tuh kelas probability. Oh, ini saatnya buat apa deh mantepin ilmunya lagi tentang probability. Oke, diikutin kelasnya, kok tiba-tiba ini merasa susah benar ya ketika jumpa real case seperti ini. Misalnya ya kayak peluang, ya kayak terutama sih di distribusi ya, di distribusi itu ketika soal cerita, ini masuk ke distribusi apa nih ya? Nah, itu yang buat saya bingung. Jadi sering stuck-nya di situ gitu. Walaupun saya background di statistik ya, kalau cuman statistik yang begitu saya pahami, kita implementasi metodenya ke metode machine learning, regresi, cluster, dan sebagainya lah. Nah, ketika teori yang dasarnya kali itu saya nggak paham tuh. Oh gitu. Mas Iya. Mas Akden, ini kita tidak judge kampus ya maksudnya. Ya orang learning journey-nya kan beda-beda ya gitu. Saya juga dulu lagi statistika ekonomi saya juga jelek Mas, dapat C+. Tapi alhamdulillah gitu. Dia baru bisa ngerti statistik gitu. Nah, Mas Akden dulu statistik di mana, Mas? Saya statistiknya di Unsia. Oh, di Aceh. Kerja sekarang di Jakarta tapi. Ini ya nanti bakalan ke Bogor sih. Oh, ini masih WFA ya? Iya, saat ini sih saya akan diterima ya, bukan masih fresh graduate lah hitungannya. Oh, ini udah fresh grad udah langsung dapat kerjaan ya dari Pacman ya. Langsung dari bukan dari Pacman sih karena Masnya bisa mampu aja ya. Terus habis itu bisa memperbaiki kemampuan probability-nya lah sekarang. Kalau sekarang masih stuck dengan soal cerita probability nggak, Mas? Iya, itu tepat sekali, Mas. Ya, saya nggak bisa kayak menyangkut pautkan ini, mencocologikan nih. Oh, ini masuk ke distribusi ini, cara nyelesainya pakai rumus ini gitu. Jadi saya masih terpaku dengan, kalau misal pakai distribusi ini, pakai rumus ini gitu. Jadi saya masih terpaku dengan rumus yang didistribusi gitu. Oh gitu. Nah, jadi maksudnya kadang-kadang bingungnya gini sih Mas Akden, kenapa harus mencocokkan rumus kan padahal kayak paham dulu intuisinya dasarnya gitu, rumus adalah belakangan kan harusnya kan ya. Iya. Apakah karena terlalu sering ngejawab soal kuliah kan soal kuliah, oke ini berarti ini pakai ini kayak gitu kan iya ya biasanya kita. Lebih tepat kayak gitu ketika ini diketahui ini kayak misalnya waktu SMA dulu ya, ketika ada soal fisika, ini diketahuinya ada massa, ada kecepatannya segini, maka pakai rumusnya ini gini. Nah, itu yang agak jadi terpaku dengan itu kalau misalnya mau ngerjain soal distribusi ini gitu. Itu sih lagi kendala nih, kerjain tugas aja, aduh stuck bener nih kayak mana nih, mau tanya sama siapa nih. Ya, tanya aja ke saya atau tanya ke TA, nanti kita ngobrol. Nah ini buat teman-teman yang belum belajar di Pacman ya ini lagi-lagi diskusinya bukan diskusi Pacman ya harusnya ya, jadi diskusi publik. Jadi kalau lagi stuck, teman-teman bisa nanya teaching assistant atau bisa langsung kontak saya juga sih kalau nanya segala macam, Mas ini gini kenapa, itu boleh gitu. Tapi lagi-lagi ya, mindset mengenai pengklasifikasian soal ini adalah jawabannya metode ini, soal ini jawaban metode ini, menurut saya kurang bijak sih, apalagi kalau udah kerja tuh Mas Akdan gitu. Biasanya kita lebih probability-nya bisa dipakai apa nih? Oh, kayaknya ini normal distribution boleh deh gitu. Oh, kayaknya ini binary ya. Gitu. Oke, kita pakai Bernoulli aja deh kalau dia pakainya dua sisi koin gitu, atau jika dua keadaan ada dua state, kita pakainya Bernoulli gitu ya. Terus kalau misalnya dia kedatangan gitu segala macam, oh ini pasti Poisson gitu. Itu menurut saya kalau buat saya yang udah ngerti kayaknya cukup obvious gitu ya. Tapi buat teman-teman ya itu tadi karakteristik dari kasusnya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya saya sih nggak pernah mau ngafalin rumus ya, karena rumusnya nanti tinggal lihat lagi ya. Tapi karakteristiknya gitu kayak normal distribution tuh kayak gimana sih? Oke, dia
dia random, fully random, tidak skew ke kanan, tidak skew ke kiri, terus habis itu simetris gitu, terus tapi tidak tebal tailnya gitu misalnya. Nah kalau yang T-student itu lebih tebal tailnya, itu kalau kalian tahu T-student lebih tebal. Nah saya juga belajarnya kemarin tuh belajar Bayesian Statistics, Mas Akden. Belajar Bayesian Statistics buat paham materi-materi yang advance. Yang mana saya sebagai lulusan ekonomi ya, bukan manajemen, bukan lulusan statistik, itu cukup kesulitan lihat double integral di bawah dibagi double integral gitu. Yang mana ini maksudnya apa sih? Double integral ini maksudnya ya ini mungkin teman-teman dari pure matematik, kemarin kita lagi diskusi ada anak pure matematik tuh yang ngerasa semua hal harus dibuktikan dulu gitu. Nah ini mohon maaf nih anak-anak pure, saya tidak seperti itu ya gitu. Cuman dibayangkan gitu. Padahal banyak hal yang tidak bisa dibayangkan di matematik. Itu boleh nggak apa. Tapi ada beberapa yang bisa dibayangkan dan salah satunya adalah menurut saya di statistik ya. Nah di statistik yang saya sering lihat adalah double integral gitu. Padahal ya kalau di prior ya di prior terus kita lihat double integral seperti apa gitu-gitu. Terus ini tuh fungsinya apa sih gitu? Oh dia ternyata integrating dari multi distribution gitu. Nah jadi goal dari metode itu harus tahu gitu. Terus kenapa dia seperti itu? Misalnya kayak gini. Kenapa sekarang correlation itu pakai covariance, Mas Akden? Ini kita nggak ngetes ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Kenapa correlation pakai covariance? Ya kalau saya secara intuisinya ya, covariance itu merupakan korelasi antara sebaran data X dengan sebaran Y. Correlation jangan dijelaskan dengan correlation. Karena kepanjangan dari covariance itu adalah korelasi variance. Oke. Jadi itu yang saya sangkut pautkan. Oke. Ini jadi diskusi linguistik ya gitu. Tapi kalau covariance kan sebenarnya kan ada covariance A sama B ya. Berarti kan dia bergerak dari rata-rata A dan dia bergerak dari rata-rata B gitu ya. Kalau dua variabel ini bergeraknya bersamaan gitu dari rata-rata, berarti dia positively correlated. Kalau misalnya dia tolak belakang gitu, jadi negatively correlated. Berarti kan dari rata-rata dia bergeraknya sama nggak nih? Bergeraknya bareng-bareng nggak gitu. Jadi kan moving together lah ya kesannya. Yang mana setelah itu baru dipakai standar deviasi A sama standar deviasi B buat normalizing konstan gitu ya. Jadi goalnya itu adalah memahami behavior dari rumusnya, bukan rumusnya dimasukin gitu. Ini buat teman-teman ya. Ya maksud gue kayak kita diskusi lah gitu. Jadi goal dari awal adalah memahami behavior dari equation, bukan bukan hafal equationnya gitu. Nah ini juga nih Mas Akden, ini buat saran buat lo nih Mas gitu. Kalau dulu gue belajar, gue selalu search intuitive explanation correlation. Itu sengaja gue, maksud gue kayak dummy explanations correlations gitu. Mungkin kayak orang-orang kayak ya masa lu kayak gitu aja ngejelasin gue nggak gampang paham, tapi gue mau usaha. Nah akhirnya dari itu Mas gue mahamin dari hal-hal yang lebih sederhana dijelasin di Stack Overflow gitu, di Stack Exchange juga ya. Terus akhirnya paham mengenai behaviornya, baru gue pede gitu. Nah saran gue ya Mas Akdan, kalau misalnya di level yang langsung equation nggak paham, coba deh googling cara yang penjelasan dummy-dummy-nya gitu loh Mas. Itu bekerja banget Mas buat gue, bekerja banget serius. Jadi Mas Akdan ya mungkin ya kalau kuliah mah nilai-nilai aja ya, tapi kalau kerja kita benar harus ngerti. Kadang-kadang kayak gitu sih Mas, maksudnya misalnya lu ditanyain kayak coba bikin segmentasi market gitu ya, pakai K-means clustering gitu ya. Terus ditanyain sama anak orang bisnis, dan ini caranya gimana kok bisa tiba-tiba klasternya ada 3 gitu. Wow, good luck. Kita mulai dari iterasi random place gitu, terus habis itu kita ke tengah gitu, dari iterasi dari waktu ke waktu gitu kayak SGD gitu. Itu kan nggak bisa dijelasin ke orang bisnis ya gitu. Jadi menurut gue penjelasan yang sederhana yang dummy itu perlu dicari. Bukan kalau misalnya bingung aja ya. Kalau udah mengerti perlu dicari. Karena itu bakalan bisa jadi sarana kita buat jawab ke teman-teman bisnis nantinya kalau udah kerja. Kalau udah di Bogor nanti kita ngobrol lagi deh. Kayak lo deket kan dari Bogor ke Kemang nanti ke sini Mas gitu. Kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Siap. Ya. Dan itu banyak yang sudden realization gitu loh, kayak
tercerahkan gitu loh ya, kayak habis sholat tiba-tiba langsung kayak wah ngerti gitu. Itu rasanya kayak gitu sih, dan itu menurut gue harus diusahakan ya. Lagi-lagi kalau kemarin gue ngobrol tentang motivasi belajar itu harus diusahakan, pemahaman itu harus diusahakan. Motivasi belajar diusahakan ya dengan cara baca buku populer. Kalau pemahaman diusahakan adalah dengan cara cari dummy explanation, Mas. Coba deh. Jadi ada nggak saran dari Mas nih, buku apa sih yang cocok dibaca nih biar kayak pemahaman itu bisa lebih pede gitu? Ya. Kalau masalah buku ya, Iya. buku statistik David Friedman, mungkin Sandi bisa nyari ya statistik David Friedman gitu. Itu buku bagus banget. Kita juga pakai itu sebenarnya, tapi materinya makin lama makin kompleks, jadinya nggak bisa ke sana. Menurut saya ini lagi-lagi tanpa menyinggung teman-teman pure, bisa pakai dulu, terus bisa diotak-atik, habis itu biasanya ngerti. Maksudnya bisa di run nih di R atau di Python segala macam, terus lo ganti-ganti nih Mas variabel segala macam. Oh behaviornya begini. Oh ternyata kalau misalnya di priornya diubah, dia kayak gini segala macam bla bla gitu. Itu tuh biasanya dapat dari otak-atik gitu loh Mas. Gitu. Nah kalau mau bawa statistik yang gampang dimengerti itu adalah David Friedman statistik itu nanti. Coba nanti Sandi tolong di-share kalau misalnya ketemu bukunya di ini ya, di chat ya biar teman-teman. Itu Mas. Kalau masih stuck lagi nanti kita ngobrol lagi. Oke, siap. Oke. Thank you Mas ya sharingnya. Ini Mas Akden baru belajar berapa lama di Pekmen? Kok udah kerja aja? Udah sekitar berapa ya? Ini masuk course ketiga ya, course-nya. Buset. Course-nya ketiga itu di yang bagian linear algebra sama probability. Probability, iya. Tenang Mas, banyak banget data scientist yang masih belajar di Pekmen, jadi Mas bukan outlier gitu. Iya, itu karena mulai kerja kapan, Mas? Minggu depan sih. Ih, gokil, asik. Gaji pertama nih bentar lagi. Siap. Oh ya Mas, ini kemarin kita kan cek di DM tuh ya. Mas bilang tuh machine learning dan statistik adalah apply probability. Nah, apply probability itu yang dimaksudnya itu gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Applied probability, maksudnya gitu ya. Misalnya contohnya gini, dari distribusi data seperti ini, gitu. Kalau terbentuk linear regression akan seperti apa? Itu gampang ya. Misalnya ya, kalau saya bisa bikin linear regression kayak gini, ini satu ya. Terus distribusinya berubah, ada outlier di sini misalnya atas. Linear regression akan apa efeknya? Kayak gimana? Ya tidak normal jatuhnya kan. No, jangan kayak gitu. Nggak keren. Lo nggak keren jawab kayak gitu. Nggak. Lo lulusan Pekmen lo harus keren. Jangan kayak gitu. Kalau ada outlier di atas, akhirnya si koefisien akan meningkat. Jadi bias up. Ya nggak? Kalau lo bikin linear regression, ada outlier di atas, dia bakal naik linear regression-nya. Oh gitu. Itu yang dimaksud underfitting atau overfitting? Itu overfitting belum di situ. Tapi itu lebih ke bias dari data gitu. Jadi dia bakalan bias up ke arah observasi. Nah, observasi itu kan tergantung dari distribusi persebarannya. Oke, siap. Jadi applied probability gitu. Tapi kalau misalnya lo pengen nurunin dari linear regression dari conditional probability ya nggak masalah lah. Yang pasti gue tidak mahir untuk menjelaskan dalam level matrix calculation gitu untuk yang linear regression. Ya menurut gue kayak ada ini tidak menyenangkan dikerjakan gitu. Tapi maksud gue itu tadi applied probability gitu. Nah, lu harus bisa ngejelasin kayak gue gitu Mas. Maksudnya ada case kayak gini dia bakalan bias up naik ke atas segala macam gini. Lu harus ngerti alasannya gitu. Kenapa dia bisa bias up gitu? Karena kan dia distance based kan. Kan dia distance kan. Jaraknya L2. L2 apa sih San gue ngomong L2? Regresi kan mean square error ya. Kan square berarti ya. Berarti kalau ada outlier di atas dia bakalan naik. Gitu. Jawabnya yang keren kayak gitu, apalagi kalau lagi interview gitu. Ya gue doain lo bisa masuk ke Gojek atau Traveloka gitu-gitu deh Mas. belum dapat intuisi se-expert kayak Mas itu. Nah, setahun lagi dah kalau udah selesai program ya. Iya, ini belum selesai aja, belum habis semua course dari Pekmen. Oke, sekali lagi thank you Mas ya. Ya, terima kasih Mas Akdan ya. Nah, ini kita kasih kesempatan yang lain dulu. Makasih. Oke, ada lagi yang mau ngobrol-ngobrol. Ini malah pada curhat-curhat. Ini bisakah tidak siswa Pekmen? Ini malah jadi curhatan siswa Pekmen nanti jadinya. Ya, tapi boleh yang lain-lain lah. Teman-teman yang baik Pekmen ataupun tidak Pekmen.
Siapa lagi? Ini, Mas Muhammad Muhammad Hisham. Hisham. Boleh. Ini di Twitter tadi Muhammad Hisham. Kita Ya. kenalan dulu. Mas, boleh pakai kamera nggak biar kita kenalan? Halo, Mas. Oke, halo Mas Muhammad Hisham. Wah, ini kita kenalan Iya. tadi di Twitter ya. Oh iya. Gimana? Apa yang bisa gue bantu, Mas? Ya perkenalkan dulu ya kali ya. Perkenalan dulu kali ya. Ya, kenalin nama saya Hisham. Saya lulusan manajemen Unpad. Manajemen Ya, tapi sekarang kerjanya sebagai BI. Business Intelligence. Ya, di salah satu konsultan teknologi di Bekasi, tapi sekarang penempatannya di KAI Bandung. Oh, oke. Rumah di Bandung juga nih pasti? Kos di Bandung. Oh, nggak kos. Kirain anak Unpad pasti di Bandung. Enggak ya? Enggak. Oke. Gimana Mas Hisham? Apa yang bisa gue bantu? Sebenarnya tadi siang sih sempat nanya juga di lewat Twitter Pacman ya. Jadi mau nanya pengetahuan statistik minimal yang diperlukan untuk sebagai jadi data scientist tuh sampai apa sih gitu? Karena kan statistik tuh banyak banget ya materinya gitu. Dari terus saya juga nggak expert statistik kan, jadi belajarnya kayak aduh banyak banget lagi gitu kan. Cuman kalau misalkan langsung terjun ke project kayak gitu-gitu kan banyak di YouTube segala macam tutorialnya. Cuman banyak yang nggak ngerti di bagian statistiknya segala macam. Cuman pas balik lagi belajar statistik kayak banyak banget statistiknya gitu. Nah, kira-kira sampai pengetahuan minimal yang wajib dipunya sama data scientist tuh sampai mana sih sebenarnya gitu sih. Nah, jawabannya tergantung goal lu sampai setinggi apa sih, gitu. Maksudnya beneran, nggak, misalnya gini, kalau lu pengennya levelnya sampai riset, sampai yang bener-bener kayak data scientist di Facebook, di Airbnb, segala macam gitu, itu dalam banget, itu levelnya lebih kayak PhD statistik. Lu berarti ngerti Bayesian statistics gitu, mungkin ngerti time series analisis sampai mendalam gitu, mungkin sampling teori gitu, terus mungkin beberapa juga lu harus ngerti measure teori itu advance. Dan menurut gue ini jangan mau lu dikatain gara-gara lu anak social science tapi jadinya lu nggak ngerti matematik gitu. Karena kita semua tahu sebelum di SMA kita semuanya sama-sama paham matematik. Maksud gue kita paham matematik, habis itu kan kita social science gitu ya. Dan harusnya lu manajemen di Unpad econometrics dapat kan Mas Hisham? Dapat sih. Dapat. Nah, ini nih gini. Kalau mau minimum kerja di data scientist gitu, ini gue nggak bisa definisiin data scientist sebagai orang-orang yang cuma ngoding scikit-learn dan TensorFlow doang ya Mas ya. Karena itu apa ya? Ini makanya gue nggak mau ini ditaruh di YouTube karena gue pasti dimaki-maki sama orang. Nah, kebanyakan menurut gue orang-orang yang bisa ngoding tapi tanpa ngerti paham dasarnya gitu, itu kayak random monkey gitu ya. Ada namanya random monkey teori Mas Hisham. Jadi dia cuma ngotak-atik parameter, jadi bagus. Padahal goalnya dia nggak tahu, dia nggak bisa optimize modelnya, dia nggak bisa solving problemnya. Nah, menurut gue kalau lu udah belajar econometrics berarti lu kurang satu minimum untuk jadi junior data scientist, yaitu pemahaman probability teori Mas. Nah, kalau ini kalau gue sih bikin kurikulum, gue ngajarin probability teori ya Mas di Pacman gitu. Jadi tapi kalau misalnya lu sekarang ini gue lagi-lagi tidak menjualan Pacman ya. Jadi kalau menurut gue teman-teman pengen belajar di online itu gue nggak masalah, belajar di tempat lain di mana kayak gitu itu nggak masalah. Tapi cari yang ngajarin probability dengan benar. Tapi beneran probability course ya Mas, bukan probability SMA gitu ya. Kayak tadi Mas Akdan probability-nya juga masih belajar gitu ya, walaupun background-nya statistik gitu. Cari probability course. Nah, ini kalau misalnya ini gue probability course yang paling bagus adalah dari Sikilis siapa ya ngomongnya? Sikilis gitu ya. Soposan jenenge San, Sikilis. Cariin dong Sikilis itu course-nya paling bagus dari MIT. Apakah? Nah, ini lagi ya. Ini masalah belajar ya. Kalau lu belajar itu, lu bisa belajar linear regression dengan baik, gitu ya. Setelah itu, baru lu masuk ke materi-materi yang time series analysis. Time series analysis lu belajar nggak? Lu kan finance atau marketing atau apa, Mas? Oh, marketing. Kalau teman-teman yang di finance tuh pada belajar tuh time series analysis. Nah, lu pelajarin time series analysis. Menurut gue itu cukup untuk akhirnya lu bisa berkarir secara junior, di level junior ya. Tapi kalau lebih di level senior, lu perlu belajar Bayesian statistics.
sampling teori, gitu-gitu. Tapi berkarir itu panjang Mas Isyam. Maksud gue apa ya? Lu nggak perlu sampai kayak bet langsung dua tahun gitu. Wah itu sih insya Allah ya gitu. Insya Allah bisa gitu. Kalau misalnya saran gue sih jangan digeber gitu. Kayak karir kan maraton ya Mas ya. Iya. Mungkin saran gue nih ya, walaupun kita tidak baru kenalan ya gitu. Kalau gue kenal deket sama lu segala macam, lu adalah temen gue sering nongkrong gitu. Saran gue lu cari tempat kerja yang beneran bisa belajar. Maksudnya bisa belajar tuh lu bisa eksplorasi, lu bisa nyobain model, lu bisa ada waktu untuk belajar probability yang mendasar. Karena kalau fundamentalnya tidak ada, itu kayak pilar gitu sih. Lu bakalan roboh, lu nggak bakalan bisa tinggi gitu. Kenapa yang paham bisa sampai tinggi banget gitu? Ya karena fundamentalnya kuat. Ya itu lu perlu belajar kalkulus by the way. Kalau untuk statistik kan lu nanya statistik ya. Tapi kalau yang di luar statistik lu perlu belajar kalkulus, mungkin lu perlu belajar numerical analysis. Tapi nggak perlu semuanya sekarang. Pelan-pelan boleh. Lu belajar online bisa, itu udah dikasih tahu Dimitri Bertsekas sama John Sikils itu buku yang bagus banget buat dibaca. Gitu Mas Isyam. Kalau lu udah belajar si probability gitu, lu revisit lagi econometrics, menurut gue itu udah cukup untuk lu jadi data scientist. Ya lu tinggal belajar machine learning lah. Ingat ya, data scientist tuh bukan cuma machine learning tapi statistik juga. Gitu. Jadi kalau menurut gue lu probability lu hajar dulu aja, lu udah ada progres gede tuh. Oh, siap. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak apa-apa, santai aja. Ini Mbak Zora biar nunggu aja nggak apa-apa. Mbak Zora sudah kenal sama gue. Dia lulusan Pacman juga soalnya dia masuk di Ninja sekarang gitu. Mas Isyam boleh ngobrol lagi. Nanya apa lagi? Sejauh ini cukup sih. Jadi tadi lumayan tercerahkan juga. Jadi nggak harus semuanya sekarang gitu. Maksudnya? Jangan. Iya, jadi sebenarnya baru tertarik bidang data segala macam itu baru ya akhir-akhir ini sih. Jadi kerja sekarang jadi BI pun sebenarnya salah satu langkah saya gitu buat pengen belajar data lebih dalam lagi gitu. Karena sebelumnya kayak buta banget gitu sama data, sama programming, sama statistik gitu. Tapi lo programming udah bisa Mas Isyam? Ya dikit-dikit sih, dikit-dikit gitu paling. Modal belajar online lumayan lah. Gitu. Iya. Tapi udah sih sejauh ini udah lumayan tercerahkan. Oke, siap. Sukses Mas Isyam. Kita ngobrol-ngobrol aja di Twitter nanti. Kalau misalnya lu butuh bantuan, lu DM gue aja nggak apa-apa. Siap. Oke, makasih Mas Isyam. Nah ini yang nanya, ini ke alumni Pacman. ini bukan nggak ada konspirasi kan kenapa yang nanya banyak anak Pacman. Ini yang bukan anak Pacman juga nggak apa lo ngobrol-ngobrol sama kita, tanya-tanya gitu. Nah ini Mbak Zora silakan unmute. Mungkin perkenalkan diri dulu biar bisa ini saling dekat lah gitu. Itu bentar, itu ada yang tanya sih itu yang di chat tuh kayak Mas Armanda Fikri nih. Oh ini Mbak Zoranya nggak mau di ini dulu? Bentar udah kan? Oh. Mas tuh unmute. Armanda Fikri gitu. Oh, bisnis statistiknya David Gulbener bisa juga kan untuk belajar bisnis statistik. Wah, itu belum pernah baca sih. Saya Mas Armanda untuk bisnis statistik dari David Grubner. Tapi kalau misalnya belajar statistik paling dasar, yang paling bagus saran saya Sikilis. Bagus banget Mas, beneran. Gue berkarir gara-gara itu gitu. Sikilis itu bagus banget. Tapi kalau lo pengen belajar statistik yang applied kayak bisnis statistik, saran gue ini jangan ketawa ya. Khan Academy bagus banget materinya. Ya, materi SMA sih, ambil yang AP statistik. Itu kan buat masuk kuliah tingkat 1 di Oxford, di Cambridge, di UK kan ya. AP statistik Khan Academy. Itu bagus Mas Armanda gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke Mbak Zora. Ini kenalan dulu dong Mbak Zora, ini siapa? Namanya siapa? Kerja di mana gitu. Halo teman-teman. Kenalin aku Zora. Alumni Pacman, belum alumni sehingga aku masih lanjut belajar DS kan. Masih DS ya? Oh iya. Aku baru alumni BI, belum selesai DS. Oke. Kenalin semuanya, aku alumni Pacman dan juga siswa Pacman, sekarang kerja di Ninja Express, atau kalau teman-teman tahu mungkin Ninja Fan ya, Ninja Fan. Sebagai reporting analyst atau kayak data analyst gitu untuk salah satu departemen di Ninja Express ini. Aku deg-degan tahu ini kenapa ramai banget. Padahal pengen ngobrol aja sama Mas Adi. Bener, biasanya kita ngobrol santai ya Mas Zora ya.
Iya Mas, aduh aku kayak Nggak apa-apa. deg-degan Mari banget. kita ngobrol. Iya. Gimana? Gimana Apa Mas yang bisa saya kabarnya bantu? Mas Imam? Tolong jangan bikin saya makin deg-degan Mas. Iya. Ini gimana kabarnya? Sudah bikin dashboard apa aja di Ninja Express sekarang? Wah, mantul sih. Aku bisa promoin Pac-Man abis-abisan nih kalau ditanya kayak gini. Ini bukan acara promo, woi. Jangan promo. Ini kita Oke. ngobrol-ngobrol aja. Iya. Tapi boleh lah kalau promo-promo dikit, biar bantu-bantu tim sales dikit lah. Oke. Ini sih Mas, tadi itu kan sempet Mas Adit nyinggung ya kayak dari obrolan sama Mas Hashim tadi bilang kayak, kalau bisa nemuin tempat kerja yang bisa belajar gitu kan. Cuman akhir-akhir ini aku bisa bilang di Ninja itu learning-nya gokil banget sih kayak. Iya. Dan kebetulan aku sama manajerku juga hubungannya enak gitu ya. Dan dia tahu banget aku concern di data. Dan aku dikasih kepercayaan juga buat ngolah data departemen tuh dengan caraku gitu kayak. Kalau misalnya sebelumnya reporting cuman begini-begini, aku bikin develop dengan ngolah data pakai Python, ngurusin data mulai pakai Python, dan dia nunggu kayak ngasih kesempatan gitu kayak buat aku pahamin datanya kita, terus habis itu aku mulai bikin skripnya kayak sabar banget gitu kan. Kayak belum tentu semua manajer atau bos gitu ngasih kesempatan kayak gitu buat aku bener-bener belajar terus nerapin hal tersebut dalam pekerjaan gitu kan. Cuman akhirnya ini kayak kadang ngerasa gini sih Mas, mungkin karena aku sendiri ya. Karena aku sendiri jadi kayak agak susah sih buat nemu teman diskusi terkait data. Nah, kalau misalnya dari Mas Adit nih, kira-kira ada saran gak sih kayak single fighter gitu kan? Aku bener-bener kayak literally mungkin kalau harus diskusi ke BI pada akhirnya kayak ujung-ujungnya cuman in meeting doang gitu loh Mas, yang kayak ujung-ujungnya terkait kerjaan kan, tapi kan side dari kayak di luar. Sebetulnya gue kalau misalnya ngolah data problemnya begini loh gitu kayak itu kayak susah banget nemu ruang buat ngobrolin itu gitu. Dan aku kayak sebenarnya kayak sering banget pengen ngobrol sama anak-anak Pac-Man, tapi kayak aku nggak tahu harus ke siapa. Oh, oke. Ya kita bikin sering aja lah kayak gini-gini ya. Jadi kayak tadi Mas Adit ngajakin ada yang lagi stuck nggak? Aduh aku bukan stuck lagi gitu. Kadang itu cuma pengen curhat aja kan. Dan penasaran juga sih apakah teman-teman juga mengalami hal serupa, dan kalau mengalami hal serupa kira-kira cara ngatasinnya tuh kalian gimana sih gitu kan. Oke. Selain itu juga iya Mas, terus kayak oke, aku segitu dulu deh. Oke. Tapi karirnya bagus kan sekarang di sana kan? Lancar kan? Kalau misalnya karir lancar tuh gimana tuh ya maksudnya? Ya maksudnya bisa bikin dashboard apa, mungkin dapat appraisal gitu, dapat bonus mungkin gitu ya. Oh, mungkin kalau sampai bonus belum, cuman dari segi karena kebetulan aku kerja under manager, tapi sebetulnya reportingnya directly langsung ke VP. Jadi ke VP-nya departemen, dari VP departemen juga aku handling reporting buat langsung ke head country-ku. Itu tiap langsung ke head country? Iya. Luar biasa ya, Bang. Wow, ini mah. Aku juga kayak gak tahu kenapa bisa dikasih kepercayaan sampai segitu waktu baru join. Jadi kayak Iya. Bersyukur banget sih dapat kesempatan kayak gini, bisa learning juga, dapat atasan yang ya udah kamu kerjain dulu deh gitu, coba kayak gimana kamu mau ngerjainnya kayak gitu. Jadi kayak dibiarkan untuk eksplorasi ya gitu ya. Bener-bener, bahkan mereka juga ngelihat aku masih buka web-webnya Pac-Man sambil ngeklik-klik ini gimana cara ngubah ini, cara ngubah itu, mereka masih kayak dan atasannya kayak fine-fine aja, malah kadang-kadang suka kayak appreciate juga kayak jangan pada berisik, Zora lagi belajar kayak gitu. Beneran sampai kayak gitu. Beneran sampai kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita open office kalau lagi WFO gitu ya, kalau lagi WFO terus kayak aku perlu recall malah kadang-kadang nggak inget gitu, jadi kayak emang harus buka materinya Pac-Man gitu kan. Jadi sambil ngerjain sambil buka materinya Pac-Man, terus nanti atasan gue tuh kadang ngeliat gitu, terus kayak jangan gangguin Zora lagi belajar.
Suka kayak gitu sih. direkomendasiin nggak kelas Pacman ke teman-teman? nanti Oh, nanti sama karena bisa dapat referral code loh nanti biar sama-sama. iya Mas, Iya, tenang Mas, nanti- tenang. Ya nggak nanti- masalahnya gini sih. Hmm. Mungkin karena aku bukan di departemen yang core datanya ya. Jadi karena kan iya. di Ninja itu kan kita tuh tim bisnis intelligence-nya aja sebetulnya under growth team. Dan di growth itu kayak, jadi di growth itu masih nyampur sama kayak insight and analysis-nya, terus sama financial planning-nya. Jadi kayak Oke. aku juga kayak begitu masuk agak kaget sih, kok di otakku tim data satu source gitu kan, terus ternyata di Ninja masing-masing analis tuh kayak data analis. Jadi kayak aku nih reporting analis untuk departemen customer excellence. Nah, ada lagi data analis untuk departemen misalnya marketing analisnya, sales analisnya. Jadi kayak masing-masing masih kayak belum satu kepala gitu loh Mas. Jadi kayak masih kayak gitu, dan keresahan aku di sini tuh kayak kadang-kadang ya kalau lagi belajar gitu kayak ya bingung gitu karena sendiri kan. Sendirian. Karena masih sendiri gitu. Iya. Nanti mungkin aku curhat panjang banget. Ya nggak apa-apa. Nanti mungkin Sandi atau Imam bisa atau Almalina bisa bikin Discord ya buat diskusi mengenai masalah data di pekerjaan. Nanti kalau saya lagi kosong saya bantu gitu. Itu ya San gitu. Ya. Oke. Sip. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya biar bisa tetap bergulir ke teman-teman lainnya gitu. Okay. Dari Mbak Zora, kalau misalnya tidak punya teman untuk diskusi di internal gitu, gimana caranya biar kita bisa tetap ngobrol. Nah ini saya dulu kejadian, ini mulai masalah ini ya, eksperimen berkarir ya Mbak Zora ya gitu. Tahukah Mbak Zora kalau saya itu mengajar pertama karena semi-semi membohongi dua belah pihak gitu. Saya dulu bilang ke FEUI, saya bilang, Databot kayak kantor saya dulu mau bikin training data, kamu mau nggak? Mau gitu. Terus Databot datang, Databot dimintain sama ekonomi UI buat ini, boleh nggak saya ngajar gratis gitu? Boleh gitu. Jadi akhirnya kejadian lah training pertama saya yang saya matchingin tanpa kebutuhan orang lain gitu ya. Nah, menurut saya satu hal, kalau misalnya tidak punya teman mengenai ngebahas data, ajarin data. Nah ini salah satu biasanya metrik dari teman-teman yang tim yang belum punya tim data ya. Kalau Mbak Zora ngajarin misalnya bikin kayak internal training gitu loh Mbak Zora gitu, internal training, terus ajarin data. Nah itu otomatis satu Mbak Zora pasti jadi the Mecca, kayak Mekahnya bertanya tentang data gitu. Yang kedua punya teman ngobrol. Itu ya cara pertama. Jadi ngajarin data. Menurut saya itu investasi terbaik untuk ngajarin data ke teman-teman. Satu, dikenal data reliable untuk ingkaran data. Kedua, bisa dipercaya kalau misalnya besok-besok ada masalah data segala macam gitu, ya baik yang bisa diselesaikan maupun yang nggak bisa diselesaikan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ada kepercayaan. Itu bagus banget buat karirnya Mbak Zora. Gitu. Terus yang ketiga ya banyak teman, ya temannya banyak yang nanya segala macam. Nah, biasanya mereka bakalan belajar sedikit gitu. Terus mulai makin lama makin kompleks. Nah, itu Mbak Zora akhirnya punya teman ngobrol yang bisa sampai selevel gitu. Nah, itu satu cara. Yang kedua ya memang tidak lain adalah join ke komunitas sih. Makanya ini kan sekarang komunitasnya Pacman mau diperbesar ya. Jadi kita mau pengen ada offline gathering gitu ya, meeting segala macam, diskusi segala macam. Nah itu biar teman-teman ngumpul ya semuanya. Nah itu saran saya juga diskusi join ke komunitas data ya, bisa aktif di Pacman nanti atau juga bisa aktif yang lain-lain. Sekarang apa sih, Jakarta Machine Learning atau yang lain adalah Data Science Indonesia gitu. Ini semua teman-teman semua ya. Jadi menurut saya itu bisa banget buat jadi teman diskusi. Tapi jangan berekspektasi lebih, maksudnya kayak lagi punya masalah data segala macam terus mereka langsung tahu jawabannya, enggak gitu. Nah, enggak dong. Bener. Apalagi spesifik ya datanya, misalnya kayak Tableau kalau digini-giniin segala macam biar dapat baca. Gimana? Nah, itu mah harus ngobrol sama representasi Tableau gitu. Jadi saran saya buat Mbak Zora, karena karirnya lagi naik nih gitu, bisa banget tuh ngajarin teman-teman data di internal. Pasti punya teman ngobrol. Tapi kalau misalnya kalau tidak yang terlalu kompleks, bisa keluar sih Mbak Zora gitu, ngobrol sama tim komunitas. Harus aktif sih Mbak, karena saya
sampai sekarang ini karena saya sering nge-review CV teman-teman di Pacman gitu ya, beberapa segala macam gitu. Tapi saya tidak pernah mendapatkan pekerjaan dari CV. Jadi jadi saya nggak pernah ngirim CV. Jadi saya biasanya kerja dulu baru diminta kirim CV. Karena saya punya network data yang cukup kuat. Maksudnya bukan network yang wah seakan kayak networking gue jago nih. Enggak, tapi saya punya teman-teman yang cukup yang kayak saya tahu Mbak Zura reliable bisa ngerjain. Saya tahu Sandi bisa ngerjain segala macam bla bla gitu. Terus akhirnya biasanya saling tunjuk-tunjukkan. Misalnya kayak Zur, cabut yuk pindah ke perusahaan gue gitu. Perusahaan gue lagi butuh gini. Itu sering banget. Malah keseringan gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah enggak ya, karena mereka kalau ditawar gaji mereka langsung mundur kalau sama saya. Tapi kalau misalnya di awal-awal wah itu bagus banget. Saya pernah jadi head data science dulu itu karena ngajar. Jadi ngajar, habis itu ternyata ada satu startup yang butuh head data science gitu. Langsunglah karir saya naik. Jadi lead data science di sana. Padahal saya baru belajar data science itu kayak sekitar 2 tahun atau 1,5 tahunan gitu. Jadi ngajarin data dan signaling ke orang-orang kalau kita ngerti data itu penting, tapi bukannya jadinya ya boleh selain kalau joget-joget. Flexing. Iya, flexing atau kayak flexing banget nih orang ngajarin data. Iya. Tapi ya itu sih be approachable, be humble gitu ya. Bisa be kooperatif ya, sama mereka segala macam gitu-gitu. Terus jangan ngebluff gitu. Maksudnya stay bilang kalau saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti nih gitu. Kalau kita coba baca bareng-bareng gimana? Kayak berarti kan jujur berarti kan ya, honest person gitu. Jadi kita bisa bilang kayak, oke, Zora tahu dia di mana dan dia tahu kapan untuk bilang tidak gitu. Dan akhirnya bisa belajar bareng. Jadi kan bisa dipercaya. Gitu. Jadi itu saran saya Mbak Zora gitu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol lagi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul lagi sih saya senang-senang aja tapi ya kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu. Nanti kita ngobrol lagi di Discord. Saya sudah mulai aktif lagi di Discord gitu. Aduh, mantap. Thank you banget. Terima kasih Mbak Zora gitu. Thank you banget. Thank you semua. Siap. Nah, ini mungkin pindah ke Mas Bagus kali ya gitu. Sebelumnya ini ada yang tanya nih di chat dari Rieni Fadilah itu. Jangan susah-susah dong nanyanya please. Yang mana ya Rieni? Baru Brian, Mas Teguh. Mas, apa pendapatnya tentang course Google Data Analytics? Ada rekomendasi langkah selanjutnya kalau lulus course ini? Mungkin baiknya bikin project, baca buku X, atau aspek yang baiknya diperdalam. Terima kasih. Oke. Ya, lagi-lagi saya tidak akan menyarankan untuk Pacman, tapi jika kalian percaya sama saya, silakan gitu ya. Ini lagi-lagi ini bukan acara marketing Pacman, ini acara diskusi ramai-ramai. Kalau misalnya Google Data Analytics, saya udah pernah lihat sih gitu. Itu kayak beneran data analis banget ya course-nya gitu. Kayak belajar SQL, Excel, segala macam gitu ya. Mungkin Maria ini bisa validasi ya di chat gitu. Kalau sarannya mau kemana gitu ya? Belajar lagi itu mau kemana? Apakah Mbak Maria ininya maunya jadi business intelligence? Business intelligence berarti harus belajar Tableau, harus belajar data visualization, harus belajar dasar statistik gitu ya. Kalau saran saya dasar statistik sama Tableau data visualization itu penting banget ya. Karena kalau misalnya dia udah kita ngerti si data analytics, Tableau, SQL gitu, visualization, itu Mbak Ria ini basically sudah bisa kerja di startup untuk jadi business intelligence. Setidaknya Mbak Ria ini punya kesempatan untuk tes sebagai business intelligence atau data analyst di startup gitu. Yang ada biasanya adalah kayak gini. Kebanyakan course gratis, saya nggak ngelarang course gratis karena saya orang yang belajar dari course gratis ya. Saya belajar otodidak gitu. Saya nggak anti sama course gratis. Tapi kebanyakan course gratis itu hanya surface-nya saja. Jadi kayak di level atas gitu, tapi tidak sampai mendalam gitu ya. That's why kalau saya bikin kurikulum di Pacman itu saya pakai buku-buku atau course-course dari MIT, dari Stanford, dari materi-materi S2, S3 yang beneran mendalam gitu. Jadi permasalahan dari Google Analytics adalah dia hanya surface-nya saja. Tidak akan bisa belajar analytics cuma dalam 3 bulan, 4 bulan gitu doang ya. Jadi saran saya, sama juga dengan ke Mas Muhammad Timsyah, Mas Timsyah atau siapa ya? Sorry kalau salah spelling ya namanya, atau Mas Muhammad Hashim gitu, itu saran saya adalah untuk belajarnya dari materi-materi yang dasarnya dulu. Coba pelajarin statistik, pelajarin probability gitu. Jadi kalau mau bikin bangunan sampai tinggi menjulang kayak
Burj Dubai Khalifah lah ya gitu, ya perlu banget tuh yang fondasi yang kuat gitu ya. Nah, saran saya perbaiki fondasinya di probability, terus mungkin belajar di coding gitu ya, belajar coding ya, di Python segala macam gitu, belajar kalkulus, ini algebra gitu. Nah, itu bisa jadi data scientist nantinya gitu kalau belajar sampai machine learning. Itu sih. Jadi saran saya itu tergantung banget sama kebutuhan. Tapi kalau misalnya kebutuhannya mau ke sana, perkuat dasar. Yang gratisan biasanya itu cuma surveinya aja. Kalau misalnya tidak percaya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ngetes, silakan ambil mata kuliah yang online gitu, tapi yang buat S2 gitu, biar ketahuan ternyata bedanya jauh sekali gitu ya. Jadi perlu dasar yang kuat. Nggak masalah, itu jalan pertama buat belajar data analytics adalah mau belajar dari course online, itu bagus banget. Tapi setelah itu pelajari lagi yang mendalam gitu. Yang mendalam juga banyak kok materi-materi yang probability, statistik gitu-gitu yang buat S2 itu banyak gitu. Oke. Mungkin lanjut ke ini baca komentar-komentar dulu nih. Dari Mbak Rahel atau Rachel ya bilangnya. Aku setuju sama masukan terakhir Mas Adit, Mbak. Aku kenalan sama anak data di perusahaan sendiri atau perusahaan lain misalnya. Pengajar dan alumni PKN, kasih tahu aja kita siapa, kondisinya, lalu gimana in general. Terus kasih tahu kalau kita tahu mereka dari mana, baru aja ketemuan secara online dan offline. Sejauh ini belum pernah ditolak. Benar. Kalau ini saya sudah diajak sering meeting offline ya, maksudnya ngobrol offline sama teman-teman gitu. Biasanya karena kemarin kita kelasnya online semua gitu, kita tidak pernah networking gitu. Nah, saya mau aja sih sekarang kalau misalnya diajak sama teman-teman kalau networking session gitu, Mas Adit ngopi bareng yuk gitu. Itu boleh banget itu. Tapi jangan ngobrolnya berdua doang ya, kita pengennya ngobrolnya rame-rame berlima kayak gitu-gitu. Itu enak banget, bisa buat kenalan. Terus mungkin ke Mas Bagus dulu kali ya, biar nanti kita baru move ke situ lagi, ke chat box lagi. Silakan Sandi. Yuk. Oke, sebentar. Oke, Mas Bagus bisa bicara ya? Nah, oke. Halo, Mas. Halo Mas Bagus Emerald. Iya, kenalin aku Bagus. Kalau saya dari ini sih Mas, dari Pacman juga, siswa Pacman yang kontinu. Oh, ini siswa Pacman. Aduh, ini mah jadi cara internal. Ya nggak apa. Boleh Mas Bagus ya. Nah, ya saya di Pacman kan baru ini ya, baru masih ini lagi belajar bisnis intelligence, tapi sebulan ke belakang ini saya coba mulai belajar ini data science gitu kan. Iya. Nah, bagus saya tuh. pernah mulai searching cara belajar data science itu di Twitter kan. Ya, terus di Twitter itu ada yang bilang kalau mau belajar data science itu jangan cuma bisa pakai library-nya aja atau modul gitu kan. Betul. Terus ada yang nyaranin buat itu nontonin ini dulu, YouTube-nya Andrew yang lecture Stanford itu, Mas. Andrew. Mas kalau ada suara motor saya lagi di depan. Gak apa. It's okay. Yang penting bisa ngobrol, Mas. Gak apa. Nah, jadi ya udah saya ngikutin tweet itu kan, saya coba belajar dulu nih, mulai dari linear regression, terus logistik. Ya. Terus di course itu dia langsung ke neural network. Oh, nah, ini deep learning specialization ya, Mas Bagus ya? Enggak, saya yang dari YouTube itu, Mas, yang dari YouTube. Video dia 2000 berapa tuh? 2012 apa 2011 gitu. Oh, ini mah dari course pertama kalinya ya? Iya. Terus gimana Mas Bagus? Nah, kata orang kan, saya kan udah coba tuh yang sampai logistic regression masih bisa nangkep lah dari course-nya itu. Terus masuk yang neural network itu mulai stuck nih. Kata orang kan kalau udah stuck itu coba di codingannya aja dulu. Tapi di codingannya stuck juga tuh, Mas. Terus saya nggak belajar gitu berapa hari, saya coba lagi balik ke YouTube-nya lagi, masih stuck juga, Mas. Nah, mau nanya aja sih, Mas, kira-kira sebenarnya kalau lagi stuck kayak gitu harus ngapain sih? Pernah ada pengalaman stuck belajar kayak gitu nggak, Mas? Selalu, Mas. Selalu. Jadi waduh, udah ada Naruto. Maksud saya, menurut saya mau encouraging lagi nih. Mas Bagus tidak mengerti, berhenti sebentar, lalu mencoba untuk memahaminya lagi. Itu adalah cara terbaik untuk belajar. Maksudnya coba tackling itu berkali-kali ya gitu. Karena biasanya 2 kali, 3 kali, 4 kali baru paham gitu ya. Karena materinya advance ya Mas Bagus ya. Saran saya, 1, istirahat. Jangan langsung tetap terus-terusan. Karena saya dulu pernah burn out mempelajari sesuatu, pengen cepat-cepat ngerti. Itu sering banget.
lagi awal-awal ya, lagi saya kuliah, saya kepala saya botak gara-gara itu mungkin. nah, jadi menurut saya attack, maksudnya ini problem ya, atau understanding. Attack, kalau nggak bisa mundur dulu, istirahat. Saya kasih waktu 3 hari, 4 hari, santai, udah fresh lagi, attack, mundur dulu lagi, attack gitu. Jadi jangan terus-terusan sampai nggak berhenti, misalnya 2 minggu dipelajarin terus. Ya kalau lagi deadline mungkin boleh lah kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi project deadline. Tapi kebanyakan kayaknya menurut saya nggak sehat kayak gitu. Karena akhirnya ini yang satu hal yang jadi masalah. Motivasi belajar turun. Kalau tidak ada hasil berkali-kali, motivasi belajar turun. Apalagi waktunya jedanya sempit gitu. Nah, Mas Bagus harusnya kayak cara terbaik untuk punya motivasi belajar adalah membuat asosiasi positif atas belajar itu gitu, kayak oh belajar itu menyenangkan, belajar machine learning seru, belajar machine learning keren, belajar machine learning itu mencerahkan gitu. Kita harus punya positive association ya gitu. Ini mungkin anak-anak psikologi kali ya gitu ya, yang biasanya yang kayak gini. Tapi kita harus punya positive association dari belajar gitu. Jadi jangan di attack terus-terusan dalam jangka waktu cepat ya, tapi attack istirahat. Jadi saran saya satu, istirahat. Yang kedua, saran saya sama seperti yang sebelumnya dari Mas Akdan itu, coba cari dummy explanation. Misalnya, Mas Bagus tidak mengerti apa itu sigmoid function, apa itu 10H function, apa itu ReLU function, misalnya. Googling ReLU function. Nah ini pasti pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau dicari. Tahu apa yang dicari adalah dengan memahami lebih baik problemnya. Oke, apa itu ReLU function gitu? Jadi, what is a ReLU? ReLU function dummy explanation. ReLU function intuitive explanation. Cari itu. Cari problem yang Mas tadi tidak mengerti. Cari pemahaman atau gambaran yang sangat sederhananya. Gitu ya. Jadi jangan di-attack dengan terus-menerus gitu, kayak kalau kata orang, kata Einstein ya, berkali-kali nyerang, berkali-kali melakukan sesuatu dengan berharap ada output berbeda, itu akan sulit. Saran saya, setiap kali nggak ngerti, coba cari penjelasan sederhananya. Intuitifnya seperti apa? Yang paling gampang dimengerti seperti apa? Gitu. Jadi Mas Bagus bakalan punya apa sih? Amunisi baru nih buat berperang gitu ya. Oh, gue udah ngerti tadi. Ternyata si ReLU itu dia cuman kayak garis begini sampai 0. Dari negatif, lalu positifnya dia 1 sama dengan 1. Kenapa ReLU kayak gitu ya? Itu perlu ditanyain tuh. Kenapa ReLU kayak gitu? Kenapa ReLU garisnya begini, terus naik ke atas gitu ya? Atau dari negatif itu sama dengan 0, kalau misalnya inputnya negatif itu sama dengan 0, inputnya positif dia sama dengan 1. Itu karena kenapa seperti itu? Ada jawabannya. Itu intuitif jawabannya. Jawabannya adalah karena derivatifnya murah. Derivatif dari yang lebih besar dari 0 adalah 1. Lebih kecil dari 0 adalah 0. Gitu ya. Kenapa itu diperlukan? Karena perlu backpropagation. Wah, ini lebih teknikal lagi jadi ngobrolnya. Kenapa perlu backpropagation? Karena kita perlu mengupdate si neural network itu dengan stochastic gradient descent. Gitu ya. Jadi cari pemahaman yang sederhananya. Googling. Harus aktif. Nggak boleh males kayak gitu. Tapi jangan tiba-tiba nontonin terus-terusan sampai berharap akhirnya mengerti. Itu sangat jarang, Mas Bagus. Gitu. Jadi 2 saran saya ya. 1, istirahat, jangan terus-terus detect. Tapi saya mau encouraging, terus attack itu benar. Gitu. Saya ngerasa itu adalah cara yang benar. Gitu. Karena saya seperti ini sekarang, setidaknya saya lebih paham dibanding saya masa lalu ya. Saya nggak ngerasa saya lebih pintar dibanding orang lain. Tapi saya lebih paham dibanding saya masa lalu, yaitu caranya adalah berkali-kali nyerang. Gitu. Tapi sambil istirahat plus cari bantuan ya. Bantuannya adalah pemahaman yang intuitif dari googling. Gitu Mas Bagus. Menurut Mas Bagus gimana? Itu cukup membantu nggak? Harus dicari tuh Mas, kayak gitu. Oke. Sigmoid function Naruto. Oke, itu dari ini dari Mas Bagus tadi gitu. Mungkin kita pindah dulu ke Mas Cahyo. Mas, maaf saya cuma mengutip dari yang baru aja Mas Adit ngomong. Tadi kan Mas Adit bilang jangan terlalu push, tapi kalau nggak salah dengar 2 minggu terlalu push itu nggak sehat kecuali ada project. Aduh, ini
the dark side of data science ya. Ini kalau misalnya terlalu pelan-pelan ya, kalau misalnya 2 minggu terlalu push itu nggak sehat, kecuali ada project mau nanya aja Mas di salah satu pelatihan yang saya ikuti. Oke, tidak perlu disebut, nggak apa-apa, kita ngobrol aja sini. Yang saya ikuti, saya nggak sebut namanya, ada tugas yang di-push untuk 2 minggu. Cara lain biar nggak terlalu overload karena mikirin hal tersebut gimana ya Mas? Karena kan tiap hari juga disuapin materi baru. Oke. Kalau misalnya sekarang di-push 2 minggu, sebenarnya sih itu bedanya ya. Ketika mencoba untuk solving problem, tapi tidak ditemani sama yang ditemani itu beda ya. Gitu. Kalau misalnya sekarang kan, kalau kami setidaknya ada teaching assistant, saya tidak tahu tempat itu seperti apa ya sekarang, tempatnya Mas Cahyo Budi ya. Tapi kalau kami ada teaching assistant, kami menemani gitu, dan kami encouraging orang-orang untuk datang teaching assistant gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada materi barunya sebelumnya tidak tertelan, ya kalau saya sih mendingan saya berhenti di materi itu dulu, pelajarin dulu satu persatu. Nah, 2 minggu memahami materi kuliah kayak gitu, kayak di Pacman tuh materi kuliah sebenarnya. Lebih mirip sebenarnya kayak materi S2 tapi ya lebih murah aja lah dan online gitu ya. Saran saya, ya itu normal untuk belajar seperti itu. Tapi kalau misalnya 2 minggu di-push terlalu nggak sehat, kecuali ada project. Nah itu beda banget Mas kondisinya. Ini bener-bener beda. Kalau ini masih belajar normal 2 minggu gitu. Saya bukan masalah kayak berat-beratan atau susah-susahan ya, tapi normal untuk belajar 2 minggu materi kelas gitu ya. Yang susah adalah 2 minggu Mas itu harus baca paper yang Mas nggak ngerti dan harus coding dan harus deliver dalam 2 minggu. Itu sering kejadian di data science. Oke. Makanya saya selalu bilang, tolong belajar teori, tolong belajar fundamentalnya, pilarnya dikuatkan gitu. Bukan akhirnya malah scikit learn-nya dikuatkan gitu ya, ngafal script gitu ya. Enggak, dikuatin pilarnya. Kalau pilarnya ngerti, Mas pasti bisa riset gitu. Nah, 2 minggu terlalu di-push itu nggak sehat. Mas akan, kalau jadi data scientist nanti, Mas akan bisa ngelihat kalau ada project di mana Mas nggak tahu solusinya, Mas harus baca paper, Mas harus replikasi papernya, kayak ngerjain skripsi dalam waktu 2 minggu. Tapi nggak nulis ya. Tentunya nggak nulis. Gitu. Dan itu kejadian. Dan saran saya, perbaiki di fundamental. Gitu. Kalau fundamentalnya bagus, belajar apa aja cepat. Kalau fundamentalnya bagus, belajar apa aja cepat. Kalau fundamentalnya tidak bagus, akan stuck dan tidak akan selesai proyeknya. Lebih parah lagi, tadi saya ditanya ya sama Mas Erik ya. Mas, apa sih problemnya kalau misalnya kita nggak ngerti probability tapi jadi data scientist dan akhirnya ngerjain machine learning model? Satu, nggak bisa bikin model dengan benar. Yang kedua, tidak bisa tweaking model sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak bisa solving problemnya. Gitu. Akhirnya kebiasaannya adalah kalau teman-teman pengen jadi data scientist yang say gajinya 10 juta, 15 juta, it's okay gitu. Tapi beberapa orang pengen gajinya data scientist sampai yang beneran outlier gitu ya, 75 juta plus gitu ya. Ya berarti harus ngerti fundamental biar bisa riset. Kalau tidak bisa riset dan tidak tahu pemahaman dasarnya, itu nggak bakalan bisa sampai solving problem gitu. Makanya saran saya selalu mengulang-ulang kenapa itu penting belajar fundamental. Saran saya pelajari fundamental, nanti bisa ngerjain riset 2 minggu itu dengan baik gitu. Nggak mudah ya saya bilang, tapi setidaknya selesai dan baik gitu. Oke, terus kalau Mas Asta ketika belajar terus burnout, coba cari belum. Oke. Kalau nggak ngerti fundamental, model yang dikasihin juga pasti ngaco. Bener, Naruto ya, saya Sasuke kalau gitu. Saya izin out dulu. Terima kasih Mas Akdan gitu. Terima kasih Mas Cahyo. Oke. Ada lagi nggak mau nanya? Ini yang nanya jangan siswa Pacman terus Ini kan kita bukan acara Pacman. Ini bukan acara marketing Pacman. Itu ada pertanyaan yang ke-skip itu yang di atas. Mas Akbar Nugroho ya. Bentar. Akbar Nugroho AN. Saya harus ke atas dulu. AN. Oke. Mas Adit, data analytics sama business intelligence itu bedanya di mana ya, Mas? Dan output terakhirnya dari suatu pekerjaan tersebut itu apa ya, Mas? Terima kasih. Saya salah satu yang sedang memfokuskan diri saya ke switching karir nih, soalnya Mas Adit. Oke, mantap. Ya. Oke. Analytics itu skill, business intelligence itu pekerjaan. Itu jelas ya. Memasak itu skill, koki itu pekerjaan. Memasak itu sama dengan analytics. Koki itu sama dengan business intelligence. Oke. Output dari koki itu masakan. Ya,
nasi goreng gitu. Output dari business intelligence adalah report untuk decision making. Bisa jadi reportnya untuk dashboard, akhirnya kita tahu kalau misalnya tadi maybe di Ninja gitu ya, oh daerah mana yang akhirnya sering macet segala macam, besaran dari package-nya seberapa besar, berapa lama mereka nyortir package-nya segala macam bla bla. Akhirnya mereka perlu bikin sistem. Oh di sini bottleneck, ayo kita bikin sistem di sini. Decision making, business intelligence. Jadi analytics itu adalah kemampuan untuk menganalisa data gitu. Dan analytics itu harusnya dibutuhkan ke semua pekerjaan, nggak cuma pekerjaan yang data scientist. Itu kesalahan yang besar ya. Kata orang-orang analytics itu dibutuhkan di pekerjaan di tahun-tahun mendatang dan tahun-tahun sekarang gitu. Tapi banyak yang nggak ngerti analytics gitu. Nah, analytics itu adalah skill gitu. Nah, sayangnya ya tadi kita dengarlah dari beberapa curhat di kampus itu tidak terlalu baik mengajarkan statistik atau matematik atau analytics gitu. Ya analytics itu adalah metode dan skill gitu. Skill untuk menggunakan matematik, computer science, data untuk solving problem dengan baik dengan modeling maupun dengan membuat data lebih terstruktur gitu ya. Nah, itu jadinya akhirnya kalau orang-orangnya tidak ngerti analytics pasti tidak bisa bikin business intelligence dengan baik. Tidak bisa mengerjakan report dengan baik sebagai business intelligence. Oke, jadi kita sekarang bedain ya. Analytics adalah memasak, business intelligence adalah cookie, gitu. Jadi kalau menurut saya, nah ini juga kalau misalnya Mas Akbar mau berpindah karir, saran saya belum tentu Mas Akdan perlu berpindah karir jauh dari industrinya. Mas Akdan bisa aja stay di industrinya tapi punya kemampuan analytics yang baik. Akhirnya bisa jadi kayak Mbak Zora, tim growth di perusahaan pengiriman paket misalnya gitu ya. Itu bisa banget gitu. Jadi analytics itu bisa dibutuhkan oleh siapa aja. Oke. Kita lanjut ke yang lainnya. Mantap penjelasan paling daging nih. Kita diajari sampai benar-benar matang kan, Mas di Pacman untuk menjadi seorang BI. Ya benar. Soalnya di Pacman beneran difokusin banget untuk bisa jadi BI yang baik. Oke. Pertanyaan yang lain dong, tapi jangan dari siswa Pacman. Siapa yang bukan siswa Pacman? Ini Rido siapa nih? Jangan Rido apa? Tim desain kita lagi sana. Oke, Mas Rido silakan. Salam kenal. Halo, salam kenal Mas. Salam kenal. Iya, Mas Adit. Saya Rido, Mas. Dari saat ini sih udah bekerja ya. Memang bekerja di salah satu telco ya. Nah, memang pekerjaannya di data ya. Baru kurang lebih sih 1 tahun ya. Sebelumnya memang background-nya itu bukan dari teknikal gitu ya. Dari komunikasi gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan kali ya, kebawa ke data gitu. Nah, kalau sekarang ini sedikit curhat gitu ya, suffer di data validation sih Mas. Jadi kayak data engineering gitu ya. Jadi masih banyak stakeholder itu belum aware mungkin ya. Betul. Banyak itu challenge yang paling menurut saya benar-benar challenging banget gitu. Ketika surrounding system kita tuh belum paham bagaimana data itu di input itu harus dengan benar gitu ya supaya harus bersih dulu. Betul. Oke. Nah, memang udah berjalan 1 tahun, maksudnya alhamdulillah lebih bagus gitu ya. Kebetulan saya masih level staff baru gitu ya Mas. Punya manajer yang memang punya background data yang kuat gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah lebih ke arah existing saat ini kan saya bekerjanya mungkin lebih ke arah data engineering gitu ya, lebih sederhana gitu, mungkin kayak basic Excel atau mungkin basic query dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau saya memperhatikan, saya ikutin Pacman gitu ya dari awal-awal sempat, tapi Mas karena memang kesibukan belum berani untuk mencoba join gitu. Nah, poin pentingnya adalah gimana sih kita tahu bahwa kita itu karena memang data scientist atau data analisis atau BI itu kan ilmu yang cukup dalam gitu ya. Gimana sih untuk kita decision bahwa kayaknya ini suatu hal yang kita sukai gitu untuk switch karir misalkan gitu ya. Misalkan yang saat ini cuma sebagai data engineering yang gitulah poinnya Mas. Oke. Gue punya parameter baik sih Mas Rido untuk hal itu. Ini
ini robust ya menurut gue, karena gue ngeliat teman-teman gue yang punya kecenderungan seperti ini juga akhirnya karirnya ke sana gitu. Kalau Mas Rido ngabisin waktu di luar jam pekerjaan, apalagi di weekend untuk melakukan hal itu, biasanya Mas Rido itu sebenarnya udah passionate. Makanya gue tanya sekarang, Mas Rido pas lagi Sabtu Minggu pelajarin itu nggak? Atau nyoba ngoprek itu nggak? Biasanya kayak gitu. Soalnya ini cerita dari gue ya Mas Rido lagi dulu gitu. Ya gue dari anak ekonomi gitu, jadi gue banyak yang perlu dipelajari gitu. Ya di tahun pertama dan kedua gue kerja, gue tidak pernah Sabtu Minggu keluar rumah, hanya belajar saja gitu. Apakah itu menyenangkan? Menyenangkan buat gue, sangat menyenangkan karena anjir ternyata neural network bisa kayak gini ya, anjir bisa computer vision ya. Kalau dulu tuh 2015-2014 ada whale detection, spesies ikan paus dari atas itu, dari atas satelit di foto, terus kita ngelihat deteksi spesies apa nih. Itu kan saya sebagai anak manajemen ya, anjir gokil banget bisa begini ya, kok bisa sih gitu. itu akhirnya saya ngerjain setiap weekend gitu, belajar segala macam ya. Ya untungnya saya saat itu punya pasangan yang cukup mengerti gitu, jadi kalau misalnya Sabtu Minggu saya ke warung kopi bareng sama dia tuh saya belajar gitu. Nah, parameternya ketika Mas Rido tahu kalau Mas Rido bukan sangat menyukai ya, tapi setidaknya aman dengan hal itu adalah ketika Mas Rido mengerjakan itu di Sabtu Minggu. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mas Rido spend waktu di luar jam kerja di saat-saat santai untuk melakukan hal itu? Gitu. Kalau iya, ya berarti Mas Rido benar gitu. Tapi apakah kalau misalnya tadi ya penjelasannya kita cuma pakai Excel sama SQL doang gitu, membosankan mungkin atau apa gitu ya gitu. Ya jangan-jangan mungkin aja Mas Rido belum dapat problem yang intellectually stimulating gitu Mas Rido. Saya nggak tahu tuh Mas Rido yang mana, yang pertama yang sering di weekend atau yang kedua yang belum dapat project yang intellectually stimulating gitu. Nah Mas Rido yang kayak gimana sekarang? Oke Mas Adit, ya mungkin lebih ke arah karena waktu gitu ya, karena waktunya memang berkutatnya di data cleansing gitu. Jadi mungkin Sabtu Minggu ya ngerjain juga gitu. Oh, oke. Ini bukan berarti ngerjain kerjaan kantor di Sabtu Minggu ya, tapi belajar kayak gitu. Nggak belajar nggak? Ya belajar sih. Ngoprek ya. Ya kalau gitu udah passionate sih Mas harusnya. Iya. Kalau sekarang tapi karirnya sekarang untuk di data engineering kan kita nggak kenal dan belum ada sharing muka kan, jadi kita nggak ada yang tahu nih Mas Rido itu siapa. Tapi kalau karir sekarang aman Mas gitu. Ya sebenarnya sih aman, cuman kalau misalkan kita berpikir dari kebetulan ada manajer gitu ya, karena manajer itu spesialis banget ya data gitu, jadi kayak terinspiring juga untuk bisa seperti dia gitu ya. Jadi lebih ke arah karena saya itu generalis gitu ya Mas, jadi dari berbagai macam problem set yang bisa diselesaikan. Iya dari jadi mungkin lebih mungkin gini sih Mas, kayak kita biasa bekerja untuk contohnya sebagai project manager. Project manager kan berarti kan sebenarnya yang paling penting adalah gather requirement, communication dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi di satu sisi itu ada interesting untuk bisa jadi spesialis. Poinnya sih itu sebetulnya. Oh iya. Kalau saran gue ya ini gue teman-teman gue sangat anti dengan perkataan gue ini, tapi menurut gue tidak bisa menjadi spesialis banyak hal, berarti ya mereka emang tidak mampu aja gitu. Nah, maksud saya gini, banyak orang yang seakan-akan bikin kayak spesialis tuh akhirnya jadinya subset atau niche problem set ya gitu. Padahal Mas Rido bisa jadi spesialis di banyak hal. Wah ini kayak apa sih oksimoron ya, spesialis di banyak hal. Tapi itu yang saya lakuin gitu. Saya bisa ngerjain NLP, saya bisa ngerjain computer vision, saya bisa ngerjain credit scoring, saya bisa ngerjain recommender system, knowledge graph, semuanya saya bisa ngerjain statistik, causality, saya bisa ngerjain itu. Karena buat saya semuanya adalah modeling gitu ya. Buat saya spesialisasi saya adalah modeling gitu. Nah, tapi saya jadi buat orang lain saya jadi ngerti banyak model gitu. Padahal teman-teman saya computer vision sendiri nggak mau belajar yang lain, NLP sendiri nggak belajar yang lain, credit scoring sendiri nggak belajar yang lain gitu. Nah itu juga menurut saya tergantung dari Mas Rido ngambil problem setnya seperti apa. Apakah dia superset yang besar gitu ya,
yang sebenarnya dia adalah class of problems gitu ya. Kalau saya kan ngambilnya class of problems adalah modeling ya. Apakah Mas Rido akhirnya kayak oke, sekarang data and security problem gitu ya. Itu kan besar sekali jadinya gitu. Oh, bikin data warehouse, bisa perlu bikin data security, perlu bikin data validation, apa segala macam, besar sekali. Jadi menurut saya tergantung Mas Rido tuh bilangnya spesifik itu seperti apa. Karena bisa jadi spesifiknya Mas Rido itu adalah generalisnya buat orang lain gitu, supersetnya buat orang lain. Gitu sih Mas. Tapi kalau menurut saya mendingan jadi mahir di banyak hal sih Mas. Soalnya ya, ini buat teman-teman aja sih. Ini ditaruh di YouTube kan sih. Kita harus akui lah kalau misalnya problem itu kalau spesifik, berarti Mas Rido hanya bekerja di perusahaan tertentu. Misalnya ya, kalau Mas Rido masih sekarang pakai Spark, saya biasanya mengira-ngira kalau Mas Rido ini pasti kerjanya di bank gitu ya. Kalau kerja di bank berarti ya kalau misalnya ada layoff di bank, NPL gede atau layoff gara-gara financial markets jatuh gitu, Mas Rido kena gitu. Atau kalau misalnya Mas Rido sekarang kerjanya di kalau data warehouse, data security gitu, mungkin ini perusahaan finansial lagi gitu, mungkin peer-to-peer lending. Tapi kalau Mas Rido cuma tahu skillnya subset spesialis doang, Mas Rido bakalan bahaya kalau lagi krisis nanti bisa dipecat. Kalau dipecat terus nggak bisa ada pilihan lain gitu loh Mas. Sedangkan punya skill banyak itu robust. Makanya kayak saya sekarang, oke, kalau misalnya saya nggak dapat pekerjaan, saya bisa di banyak tempat gitu. Yang maksudnya job security itu Mas harusnya sebenarnya. Mas Rido bisa di banyak industri. Jadi kalau ada industri yang jatuh, Mas Rido tetap robust, tetap bisa bekerja. Itu sih menurut saya sih Mas. Itu opini saya ya pribadi ya Mas. Yes, thank you Mas. Iya, thank you Mas Rido sudah membantu. Next time mungkin ini ya, kalau saya udah di session nanti hubungin Mas Adit. Oke. Iya. Kalau tertarik ikut Pacman juga boleh. Lain siap. Iya, itu bisa kontak saya di LinkedIn ya. Di LinkedIn saya Mas Rido add aja, nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya. LinkedIn saya di Adityo Sanjay ya. Saya ambil dulu. Oke. Halo Mbak Yunia. Halo Mas Adit. Halo. Wah, sorry nggak open cam ya Mas. Nggak apa, sudah malam ya. Pasti ini udah berberes-beres nih kalau jam segini nih biasanya. Iya. Ya. Aku mau curhat nggak apa-apa ya Mas? Boleh dong, boleh. Ini kayak Mama Dede lama-lama nih saya. Iya Mas, perkenalkan dulu ya, saya Yunia, siswa B9 di Pacman gitu kan. Jadi tuh aku mau curhat. Sebenarnya kan aku tuh sebenarnya ada background di statistik ya, emang jurusan S1-nya juga statistik. Statistik di mana? Ini seru sih. Di Unpad. Waduh, ini banyak ya Unpad dari statistik tadi. Oke. Oh, tadi Unpad manajemen. Oke, Unpad statistik Mbak Yunia gimana terus? Ya, nah tapi tuh sekarang pekerjaan aku tuh jauh gitu dari pekerjaan data dan lain-lain gitu kan ya. Aku tuh sekarang di marketing gitu. Nah sekarang tuh kayak pengen balik lagi nih ke habitat awal, ke data statistik gitu-gitulah ya. Tapi karena udah lama tuh ya nggak belajar statistik, jadi agak lupa, makanya ikut course ini gitu kan ya. Nah tapi selama berjalannya pembelajaran tuh kan lumayan juga ya, kayak misalnya kerja tuh sampai sore terus harus lanjut belajar tuh kayaknya agak lelah gitu kan. Lelah, iya. Terus aku tuh orangnya kalau belajar tuh nggak bisa lama-lama ngedengerin gitu loh Mas. Jadi aku lebih ke sama. Iya kan, jadi kayak aduh aku nggak kuat gitu Mas. Iya. Saya paling lama 15 menit sih Mbak. Aku 1,5 jam lah Mas, itu kayak udah aduh nggak sanggup banget gitu. Tapi kalau misalnya aku baca buku terus ngulik soal gitu ya, itu tuh kayak 3 jam 5 jam gitu tuh bisa gitu. Berarti ini anak ngoprek ya sebenarnya. Iya, bahkan tuh kalau misalnya aku ketinggalan kelas tuh ya Mas, aku tuh ngulik tugasnya dulu malah. Oh ini tuh kayak gini, bahkan nanti aku cari atau lihat video buku kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh aku pengen balik lagi ke pekerjaan data, gitu kan. Nah tapi kan tadi pengen jadi expert juga sih sebenarnya. Nah tadi kan dibilangin ya kalau misalnya mau jadi expert tuh ya kita harus menguasai fundamentalnya dulu gitu kan, biar kokoh gitu kan ya. Betul. Nah gimana sih Mas caranya? Nah aku tuh sekarang tuh kayak nggak kebayang gitu step-step apa aja sih yang harus diambil gitu ya, kayak misalnya tuh paling bawah tuh kita harus menguasai apa sampai bisa fundamentalnya tuh bisa ke
Bangun. kebentuk gitu Mas, gitu. Nah ini Jadi ntar dulu. akhirnya saya ada Kalau dari rekomendasi buku apa gitu. Oh boleh. Kalau Mbak Yunia ini goalnya sekarang mau kerja sebagai data scientist kah atau sebagai business intelligence? Sebenarnya masih belum apa ya, belum kebayang mau kemananya sih Mas. Jadi aku ikut dua-duanya gitu. Oh oke. Jadi sekarang belajar dulu aja, siapa tahu nanti ada kesempatan bisa langsung career switching ya Mbak Yunia ya. Oke. Ya kalau misalnya dari saya adalah tadi kalau misalnya dari background yang cukup adalah sebenarnya probability theory, kalkulus dan linear algebra. Nah satu lagi mungkin numerical analysis ya. Nah ya kita sebenarnya ngajarin numerical analysis tapi nanti di kelas kayak machine learning gitu-gitu. Kalau probability itu udah diajarin ya di sini dan kalau masih kurang intuitif ya saya bakalan coba untuk kasih crash course deh buat teman-teman yang di batch 9 atau batch 8 gitu biar teman-teman bisa ngerti gitu. Terus ya kalkulus menurut saya Mbak Yuni pasti sudah ngerti ya. Setidaknya cara menggunakan derivatif dan integral aja lah di level itu. Harusnya itu sudah pemahaman cukup. Nah, permasalahannya adalah seberapa paham Mbak Yunia di probability misalnya ya. Kalau kalkulus tinggal pakai, linear algebra tinggal pakai gitu ya. Karena yang applied tuh jarang ada pembuktian. Kalau di linear algebra matematik kan biasanya ada pembuktian. Kalau di linear algebra applied numerical analysis tinggal pakai aja biasanya gitu ya. Oh iya. Nah, yang biasanya adalah probability gitu. Ya tadi kayak misalnya teman kita Mas Akden ya juga statistik di Universitas Kuala, dia tidak nyaman untuk misalnya menjelaskan tadi covariance gitu atau correlations gitu. Nah, seberapa paham di level intuitive understanding ya. Jadi kalau misalnya ngelihat equation, harusnya Mbak Yunia mencari tahu ini behavior-nya seperti apa, geraknya gimana nanti kalau misalnya berubah datanya apa segala macam. Misalnya tadi, jadi kalau misalnya lihat jangan normal distribution, oke gitu. Tapi ini kenapa begini ya gitu? Ya, kenapa dia harus ada 2 parameter, mean dan standar deviasi gitu ya? Kenapa dia butuh 2 parameter itu? Mbak Yunia bisa aja sekarang melakukan eksplorasi. Oke, sekarang generate data dengan rata-rata 0, standar deviasi 1. Rata-rata 0, standar deviasi 10. Rata-rata 0, standar deviasi 100 gitu. Seperti apa sih jadinya datanya? Akhirnya Mbak Yuni tahu, oh ternyata standar deviasi ini dia butuh buat nyebarin datanya. Semakin dia besar, dia makin jauh dari data. Variability-nya makin tinggi. Inkonsistensi dari datanya makin tinggi. Gitu ya. Sedangkan kalau rata-rata itu kayak titik tengahnya dia. Apa sih? Iya titik tengah, tapi bukan median, bukan modus ya. Titik tengah dari atau central tendency of distribution. Jadi dia tendensinya akan balik lagi ke tengah. Gitu. Ya, kita butuh behavior-nya, kita butuh tahu paham kenapa ini seperti itu. Gitu. Misalnya sekarang linear regression, tadi linear regression udah jelasin ya, kalau misalnya tadi ada outlier atau covariance juga bisa dijelasin. Atau sekarang kalau misalnya lihat model machine learning kernel nearest neighbor gitu, itu sebenarnya adalah rata-rata yang Mbak Yunia nanti lakuin binning atau kotak-kotak datanya di kotak-kotak ini sedikit. Habis itu di rata-rata dari kotak-kotaknya. Itu sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya harus diturunin kenapa sih seperti ini gitu. Kenapa sih orang ini mau modelingnya seperti ini gitu. Statistik itu apa sih? Misalnya statistik. Apa definisi dari statistik Mbak Nia? Masih ingat nggak? Aduh Mas, lupa lagi aku udah 5 tahun ke belajar asli. Nah makanya baiknya sih jangan di level menghafal rumus ya gitu. Karena kita pengen tahu statistik itu apa. Statistik itu kalau misalnya di parameter misalnya beta dibagi standard error dari beta. Betanya itu adalah central tendency. Standard errornya kan tadi ya kayak standard deviation. Iya. Gitu ya. Ya, jadi adalah seberapa inkonsisten dari pengukuran kita. Semakin dia inkonsisten, berarti kan di bawahnya standar deviasi dari beta makin gede, gitu, ya makin dia jelek nilainya, gitu, atau mendekati 0. Akhirnya mendekati 0 tidak signifikan. Jadi orang-orang bilang signifikan tidak signifikan itu masalah konsistensi dari pengujian parameter. Gampang, gitu ya. Ada rata-rata dibagi standar deviasi. Oh, dia mau ngetes konsistensi dari pengukuran. Gitu. Ya, jauh nggak gitu ya? Jauh atau enggak? Bener. Sering goyang nggak nih? Kalau sering goyang, nah ini misalnya ada negasian Mbak. Kalau goyang begini, wah ini signifikan. Wah kalau goyang begini, wah ini mah nggak signifikan. Gampang banget gerak gitu. Datanya berubah dikit gerak gitu. Di level itu Mbak Yunia perlu pemahaman di situ, baru bisa sampai
ke karir yang baik gitu. Karena nanti bakalan ditanya ini adalah tesnya kayak gitu. Kalau saya punya kasus kayak gini, ini gimana? Kalau kasus kayak gini gimana? Setidaknya teman-teman yang ke unicorn ya, itu kasus-kasusnya yang sederhana tapi nyeleneh gitu. Bukan yang kayak kompleks. Saya model kompleks gini, Mbak Yunia kayak gimana gitu. Menurut saya itu gatekeeping ya. Maksudnya karena Mbak Nia belum belajar aja, jadi Mbak Nia nggak ngerti. Tapi dari hal yang Mbak Nia pelajari, seberapa Mbak Nia pemahamannya mendalamnya? Jadi kalau Mas Adit sendiri, ya gimana Mbak? Kalau Mas Adit sendiri, biar ngerti kayak gitu tuh apa Mas kuncinya? Apakah baca buku atau misalnya emang jam terbangnya aja apa gimana gitu kan? Kalau aku kan emang sukanya baca buku nih. Apakah dari baca buku aja tuh dapat banyak insight atau misalnya harus emang jam terbangnya atau gimana Mas? Oke. Menurut saya 1 jam terbang itu hasil dari saya setelah banyak baca buku. Jadi Mbak Yunia itu mirip seperti saya. Saya banyak baca buku, tapi setiap kali saya bisa belajar satu mata kuliah, misalnya sekarang probability gitu, saya tidak pernah belajar di kelas ya, misalnya saya belajar probability, saya baca 3 buku probability biasanya. Jadi saya setidaknya, maksud saya, rajin banget Mas Adit, enggak. Saya jadi punya penjelasan dari 3 buku yang penjelasannya beda-beda, jadi saya punya pandangan yang beda gitu loh Mbak. Jadi perspektifnya tuh kebuka gitu loh. Nah, tapi santai aja kan ya, kalau misalnya nggak ngejar sesuatu, kan Mbak Nia, kalau nanti udah jago, baru mau pindah gitu, ya nggak apa, jago dulu aja. Itu investment terbaik kok gitu. Kalau misalnya kita udah jago, baru kita pindah, dibanding kita buru-buru ya, terus habis itu susah dapat kerjaan. Tapi ketika belajar sesuatu, ya udah tadi diusahakan goalnya adalah mengerti, bukan nilai. Karena saya kan belajarnya otodidak ya Mbak Nia, jadi saya nggak bisa tahu tuh kalau saya benar atau salah. Yang saya harus cari tahu adalah banyak jawaban benar sehingga saya tahu ada perspektif beda. Buku 1, buku 2, buku 3. Nah, kalau tadi lagi, kalau saya tidak mengerti di level intuisi, saya akan nyari linear regression for dummies, linear regression intuitive explanation, clustering intuitive explanation. Saya akan mengusahakan saya untuk memahami sampai mendalam gitu. Makanya kalau misalnya soal-soal di Pacman, biasanya kayak ada soal-soal yang beneran ditanyain, ini cara kerjanya seperti apa gitu. Kayak kemarin-kemarin ditanyain gimana caranya clustering, terus disuruh bikin video gitu, kayak gitu-gitu. Itu tujuannya biar teman-teman bisa nggak sih jelasin secara verbal dan intuitif, di level intuitif dari kasus-kasus yang didapat gitu. Kuncinya gitu, intuitif itu ya Mas ya. Sampai dapat penjelasan intuitif ya. Goalnya situ ya Mbak Nia. Ya, bisa kok dibaca kayak gitu-gitu, banyak bukunya Mbak. Gitu kan, nanti kalau misalnya Mbak Nia mau nyari ini lagi, Discord-nya di kontak aja saya. Gitu ya. Ya, siap Mas. Ya, oke. Ya. Siap. Terima kasih. Kasih banyak Mas. Makasih banyak Mbak Nia. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin ini karena udah terlalu malam ya, udah hampir 2 jam. Mau ngasih tahu aja kalau Pacman sekarang ini jualan. Saya bilang saya ini jualan, jadi kalau teman-teman ada yang tidak mau mendengar juga nggak apa-apa. Ini kita Pacman masih buka untuk batch 10. Kalau mau tertarik itu bisa kontak saya di LinkedIn. Di LinkedIn Aditya Sanjaya ada di chat gitu. Itu bisa belajar bisa mendalam, fundamental. Nanti teman-teman juga bisa diskusi sama saya bagaimana cara pindah karir segala macam itu gitu. Tapi ya intinya kita pengennya teman-teman tahu dulu dasarnya, paham dulu dasarnya, sampai akhirnya bisa naik bikin bangunan yang super tinggi gitu ya. Bukan yang akhirnya bawahnya gampang goyang, akhirnya bisa jadi roboh gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, itu lagi dibuka Business Intelligence dan Data Science program di Pacman AI. Kayaknya sih saya senang sih ngobrol-ngobrol kayak gini, karena kayaknya nggak perlu disiapin apa-apa, bisa ngomong ya San. Ya bisa kita lakuin lah, ini seminggu 2 kali 3 kali bisa lah gitu nanti gitu. Tapi kalau lagi kosong nanti kita bikin lagi. Itu dulu. Terima kasih teman-teman, baik yang sudah jadi siswa Pacman maupun yang mungkin akan jadi siswa Pacman. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya akan share di Twitter dan Discord-nya Pacman. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, makasih semua.